Persilakan ke teman-teman jika ada pertanyaan ke kami. Langsung pertanyaan aja ya Bang ya. Ya. Untuk Kak Kevin Raharjo, apakah ada korelasi dengan Pak Slamet Raharjo? Itu yang pertama. Ya kali kan ada Raharjo-Raharjonya ya. Udah jelas beda. Oh, ya makanya nanya. Oke, langsung pertanyaan intinya masih buat Bang Kevin ya. Semisal kamu memiliki child trauma, diasuh oleh ibu yang memiliki gangguan baby blues depresif. Kamu dipukul, disiksa, dibentak, dan kekerasan fisik lainnya. Lalu time passes. Waktu berlalu, kamu sukses, bahagia, hidupmu indah. Lalu ibumu yang dulu menyiksamu hadir di hadapanmu. Seseorang yang sudah meninggalkan child trauma yang mendalam. Apa yang akan kamu lakukan di hadapannya? Lalu pertanyaan untuk Bang Rafki. What if question lagi. Kamu memiliki teman, seorang anak yang tidak tahu siapa ayahnya. Hal itu karena ia meninggal saat ia belum memiliki ingatan. Lalu ibunya juga meninggal saat ia masih berumur 4 tahun. Sekarang anak itu seusia kamu. Lalu kamu curhat kepadanya tentang betapa menyebalkannya dan dari sikap ortunya yang strict. Lalu temanmu itu berkata, sabar, tetap doakan yang terbaik-baik untuk mereka ya. Bagaimana tanggapanmu? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya, terima kasih. Wah, ini baru satu pertanyaan pertama sudah sangat dalam banget ya. Thank you. Luar biasa, tepuk tangan dong teman-teman buat pertanyaan-pertanyaannya. Nanti mungkin diulangi lagi per orang yang panjang sekali pertanyaannya. Aku aja udah lupa. Maaf. Oke, yang pertama untuk Mas Kevin dulu mungkin. Mic-nya dikasih aja tetap karena panjang pertanyaannya. Mas Bagas. Ya. Gimana sih? Mas, tolong diulang lagi. Saking terpesonanya ini kayak. Oh iya. Wow. Ini untuk spesial khusus buat Bang Rafki ya. Kalau Slamet Raharjo udah dijawab ya tadi ya. Jadi pertanyaannya what if question. Kamu memiliki seorang teman, seorang anak yang tidak tahu siapa ayahnya. Hal itu karena ia meninggal saat ia belum memiliki ingatan tentang si ayahnya. Ibunya juga meninggal saat ia berumur 4 tahun. Ya, temanmu ini ya. Sekarang anak itu seusia kamu. Ya. Lalu di usia yang sekarang kamu curhat nih ke anak itu tentang betapa menyebalkannya orang tuamu, ya kan? Strict parent, nggak pengertian. Nah terus temanmu ini yang nggak tahu siapa ayahnya, yang merasakan kasih sayang orang tua ibunya itu berumur 4 tahun itu, tiba-tiba dia bilang gini, sabar, dia bilang. Tetap doakan yang terbaik ya untuk mereka, doain aja yang terbaik-baik. Gimana tanggapanmu ketika kamu punya teman yang seperti itu? Bayang nggak? Jadi kita punya teman nih. Bayang nggak? Kita punya teman, dia nggak punya orang tua karena orang tuanya ayahnya meninggal ketika dia kecil banget, belum punya ingatan. Umur 4 tahun ibunya meninggal. Sementara kita orang tua kita nggak puas dengan orang tua kita. Kita komplain ke dia, bapak ibu gua nih nyebelin banget nih. Terus kata Rafki, sabar, kita doakan aja yang terbaik. Kata temannya. Menurut lo temannya seperti itu seperti apa? Nah iya, teman seperti itu gimana menurut Rafki? Kayaknya udah bersyukur ya, maksudnya kan karena dia udah diberkati dengan punya orang tua, mungkin punya kehidupan yang layak gitu ya maksudnya. Maksudnya itu dia si Rafkinya. Terus kita sebagai orang yang punya orang tua menanggapi komentar emang gak sulit. Aku juga kayak dia menanggapi dia nggak pernah ngerasain punya orang tua, suruh kita sabar gitu, padahal dia kan nggak ngerasain punya orang tua. Oh iya kan, nggak ngerasain dong punya orang tua. Coba bisa barengan ini ya, kerjasama. Boleh. Orang kan beda-beda ya. Jadi misalnya nih, aku punya orang tua, terus aku ternyata tahu temanku tidak punya orang tua dan masa lalunya sedih banget, orang tuanya keduanya meninggal, dan aku cerita ke dia soal jahatnya orang tuaku. Tergantung bagaimana dulu. Kalau aku sebagai pribadi nih, bukan dan aku kemudian memahami juga bahwa dia tidak punya orang tua, aku merasa bahwa oke, kayaknya aku nggak bisa relevan cerita sama dia karena apa yang dia alami kan relevan juga kesedihan dia dan meminta aku untuk bersabar karena menurut dia aku beruntung gitu. Tapi
bagiku yang punya orang tua, menurutku juga valid. Aku merasa sedih dengan orang tuaku memperlakukan seperti itu gitu. Jadi kalau tanya ke diriku, aku akan berpikir, oh kayaknya aku nggak cocok curhat sama dia karena nggak relevan apa yang aku rasakan dengan yang dia rasakan gitu. Ya. Yang kedua tadi pertanyaan? Oke, yang kedua tadi ya terkhusus ini apa? Susah kali bang. Kevin Harjo. Tadi ulang lagi ya. Semisal kamu memiliki child trauma nih ya. Hal itu disebabkan karena diasuh oleh ibu yang memiliki gangguan baby blues depresif. Jadi udah baby blues depresif pula ya kan. Kamu dipukul, disiksa, dibetak, kekerasan fisik dan mental lainnya. Lalu waktu berjalan, kamu sukses, bahagia, hidupmu indah. Lalu ibumu itu yang tadinya menyiksamu dengan segala macam bentuk penyiksaan fisik dan mental hadir di depanmu. Nah, sebagai seseorang yang sudah meninggal, sudah punya trauma itu lalu di titik sekarang, apa yang akan kamu lakukan terhadap ibumu yang tiba-tiba hadir di hidupmu lagi? Ini terlalu dekat dengan film kita nih ceritanya. Kamu psikolog atau mencoba mencari jasa psikolog, Mas? Kebetulan ya. Coba tak jawab ya, karena fakta bahwa misalnya ada orang tua yang kemudian, karena kan aku merasa banyak dari kita yang merasakan bahwa beda generasi ini ya, didikan orang tua kepada kita itu berbeda kan dari zaman ke zaman gitu. Di zamanku adalah hal yang wajar, misalnya orang tua nyubit, memukul atau apa gitu. Ini bisa bisa didiskusikan ya. Dan waktu itu terjadi, mungkin itu menjadikan trauma buat aku pas aku kecil. Dan ketika besar, mungkin itu tidak akan terlupakan gitu. Tapi yang kemudian aku bisa rasakan kemudian di saat dewasa adalah orang tuaku itu seperti itu karena apa? Karena aku merasa bahwa di zaman yang berbeda, orang tua kita itu juga punya trauma, juga dididik oleh orang tua yang mungkin melakukan itu kepada dia gitu. Jadi ini kayak trauma yang turun-temurun gitu. Di satu sisi benar, aku masih marah gitu, tapi di sisi lain orang tuaku sekarang sayang banget padaku, aku juga sayang sama dia. Aku gak mau mereka kenapa-napa gitu. Jadi mungkin lebih ke sekarang itu aku memahami aja bahwa oke, itu terjadi pada dia dulu dan wajar aku sedih, tapi aku juga berusaha memahami bahwa mereka mungkin nggak mengerti apa yang mereka lakukan. Mereka mungkin mau yang terbaik kepada. Memahami atau memaafkan? Memahami atau memaafkan? Oh, tergantung orang-orang ya, tergantung siapa dirinya ya. Misalnya ditanya kepadaku, aku akan memaafkan ya, karena orang tuaku yang sekarang bukan orang tuaku yang dulu. Mereka mungkin sudah berubah, misalnya ya. Tapi kan ini pengalaman orang akan berbeda-beda ya, dan aku nggak mewakili itu. Ya. Kalau Mas memahami atau memaafkan? Nah, justru sedang mencari relevansi. Kira-kira ya gimana? Mencari relevansi, mencari konsensus. Seorang pelukis yang baru saja mengalami kecelakaan, pulang ke rumahnya tapi masih kehilangan sebagian dari memorinya. Kedatangan seorang perempuan yang mengaku ibunya dari kampung, tapi dia tidak punya ingatan perempuan ini ibunya atau tidak. Begitu. Apakah mirip dari film Goodnight Mommy? Kayaknya nggak sama sekali berbeda, totally berbeda banget. Ini yang kita kasih dengan catatan karena filmnya masih tayang akhir tahun, jadi nggak kita ceritakan semua. Sinopsisnya baru sepertiga gitu, Mas. Jadi kalau kita di Kamensi nggak pernah menyuruh tim nonton film sih, Mas, karena kita kepingnya real dan original gitu. Kita nggak ngikutin rute yang konvensional. Apakah villainnya beneran villain, apakah protagonisnya beneran protagonis? Mungkin itu yang akan terasa ketika filmnya beres. Udah kali ya? Gimana penulis? Gimana penulis? Yang namanya nggak ada. Yang namanya nggak ada. Kalau ini by the way kolaborasi skenario antara aku, Alin Jaya Sukmana, dan juga Rafki Hidayat. Kita memang memilih rute berbicara tentang non hitam putih ya. Jadi para karakternya nggak cuma one dimensional, nggak cuma benar atau salah. Justru yang coba kita tampilkan dengan skenario Legenda Kalam Malin Kundang ini adalah kita membongkar lagi konsep dari durhaka itu apa gitu. Kalau di cerita rakyat Malin Kundang udah jelas yang durhaka adalah anaknya karena tidak
mengakui ibunya. Nah, di sini dibongkar lagi. Apakah benar cuma salah anaknya atau ada sesuatu yang terjadi misalnya? Kan zaman sekarang segala sesuatu dipandang secara lebih kompleks. Jadi tidak satu sisi untuk memandang masalah, dan itu adalah bagian dari progres kita sebagai manusia. Jadi kita memandang satu kejadian tidak hanya dalam satu sisi. Jadi kalau misalnya kita berada di satu, apapun itu ya, misalnya kita punya preference, punya sites, punya tempat di mana kita berdiri, apakah di 01, 02, 03, 04, 05 segala macam gitu ya. Kalau misalnya sekarang kan kita dituntut untuk melihat dari segala sisi gitu. Apakah tidak ada kebenaran yang mutlak benar atau salah mutlak, tapi harus dilihat dari beberapa sisi. Jadi itu konsepnya. Hari ini aku senang banget karena pertanyaannya kayak pertanyaan di festival film. Jadi senang banget teman-teman hadir hari ini, pertanyaan sangat luar biasa banget. Ya kan, kayak festival film ya. Mau dijawab dulu oleh Rafki dan Kevin, dan nanti mungkin dijawab juga oleh teman-teman para pemain. Yang ke kita apa ya berarti tadi ya? Modus. Gimana? Modus udah nonton atau tidak, dan Udah. di film ini ada layer-layer juga seperti film-film sebelumnya gitu kan ya? Ya mungkin karena cerita dan tema dari filmnya dari modus dan legenda kelama lingkun yang berbeda, jadi pasti banyak dari segi karakter, background juga sebenarnya juga udah beda. Dan karakter sheet juga ditulis oleh Rafki dan Kevin untuk semua pemain, itu berbeda banget dari yang pernah kita bikin. Dan Rio di Legenda Kelang Malin Kundang sangat berbeda, dan kami gak sabar buat penonton-nonton performance mereka. Sangat beda Pak. Beda. Oke, ya mungkin ada kegelisahan redundant atau pengulangan gitu ya, karena karya ini lahir dari salah satu penulisnya yang sama, yaitu Abang Joko Anwar, dan mungkin dulu rumah produksinya bukan Kamensi Pictures. Awal mulanya juga ketika gue terlibat di dalam proyek ini, gue berpikir bahwa wah, Bang Joko akan sangat apa ya istilahnya, mendominasi dalam proyek ini, tapi ternyata enggak sama sekali gitu. Dia memberikan ruang yang sangat besar untuk dua sutradara muda hebat ini untuk mengekspresikan apa yang mereka mau buat gitu, dan gue bisa melihat bahwa apa yang mereka kerjakan tuh fresh banget. Itu gue merasa mereka istilahnya kalau abang bilang bika-biki, biji kanan biji kiri, jadi saling mendukung gitu. Iya, benar-benar itu yang gue rasain. Kadang-kadang Rafki ngasih satu direction, nanti lo seperti ini ya, terus kemudian Kevin tiba-tiba dari belakang gue dia bisikin, yo nanti emosi yang lo rasain kayak gini. Jadi mereka berdua benar-benar saling support satu sama lain gitu. Dan meskipun abang hampir setiap hari pasti ada di lokasi, bukan hampir sih, setiap hari ada di lokasi, tapi yang gue perhatikan abang hanya duduk di monitor, dia sama sekali pernah intervensi. Iya, nggak pernah intervensi sama sekali gitu terhadap dua sutradara ini gitu. Dan iya, semoga aja apa yang kita buat ini menjadi sesuatu hal yang fresh, yang baru, dan ya karena yang gue rasain sih energi yang mau kita sampaikan atau karya yang mau kita buat ini sesuatu hal yang pastinya belum pernah ada. Pendalaman karakter Farah, Mbak Foni, dan Mbak Nova, mungkin bagaimana caranya supaya membuat karakter ini fully realized menjadi karakter yang real, hidup dari mulai lahir sampai masuk ke cerita, tanpa sama dengan karakter-karakter yang pernah kalian mainkan, atau gambaran kalian tentang cerita Malin Kundang itu seperti apa, ibu seperti apa, Malinnya seperti apa. Mau aku tahu judul ini akan difilmkan, pasti kan kita juga tahu ya film apa, cerita Malin Kundang itu stereotip apa gitu kan yang ada. Tapi begitu aku udah baca skripnya dari awal, bahkan aku belum habis baca, aku sempat ngobrol gitu sama Mbak Pinung kayak, please tolong banget, ini mau dibawa kemana sih sebenarnya cerita ini, jangan bikin gue gila di tengah jalan gini. Kayak benar-benar kompleks dan mind blowing banget. Tidak ada di ekspektasiku sebelumnya akhir film ini akan bagaimana.
dan juga itu berpengaruh sama setiap karakter yang ada di film ini sih. Jadi menurut aku ini, kalau aku pribadi, setiap aktor punya journey-nya masing-masing di setiap karakter yang dia mainkan, dan salah satunya di film Legenda Kelam Malin Kundang ini yang aku tidak pernah temui sebelumnya, karena benar-benar Nadine ini adalah sebuah jiwa yang baru yang harus aku kelola lagi, yang harus aku hidupkan bersama dengan teman-teman yang lain dan juga para filmmaker di belakangnya. Kita pun juga pastinya, teman-teman pasti tahu lah, kalau di SOP-nya yang ada di CAMNC itu pasti setiap pemain akan diberi karakter sheet yang kayak tadi Bang Joko bilang, dan itu akan memudahkan banget untuk kami para pemain untuk menghidupkan karakter yang akan kita mainkan itu. Dan juga kita banyak ngobrol bertiga ya waktu itu, beberapa kali sama Raffi dan Harjo, dan ya kita ngomongin ini akan bagaimana, sedekat apa hubungannya dengan suaminya, dengan anaknya, dengan keluarga lainnya gitu. Jadi benar-benar kita kupas tuntas pas di awal, sebelum akhirnya aku dan Rio bisa ngobrol juga, dan bisa ada beberapa adegan yang memang harus kita latih dan harus sesuai dengan kenyamanan kita masing-masing gitu. Dan itu membuat aku pribadi lebih mudah untuk untuk menghidupkan karakter Nadine ini gitu. Mbak Foni? Pertama dapat peran ini, aku langsung mempertanyakan diriku bisa nggak ya gitu, karena buat aku ini cukup sulit karena banyak sekali layernya, dan range-nya tuh dari sini ke situ gitu. Kayak kalau pendul tuh ini banget jauh gitu, dari sana ke situ. Karakter sheet pasti sangat membantu. Jadi aku nggak kemana-mana gitu ininya. Fokus aja, karakter aku latar belakangnya seperti ini, kemudian dia punya masa lalu seperti ini, bla bla bla, semua itu benar-benar aku pegang. Lalu kami diskusikan sama Rafki sama Kevin. Berkali-kali itu aku benar-benar yang aku pertanyakan semua gitu. Boleh aku takut salah menginterpretasikan gitu ya. Jadi tiap ini aku tanya lagi, kalau begini bener nggak gitu. Takutnya salah karena bener-bener layer-layernya banyak. Dan selama syuting pun aku sangat terbantu karena bolak-balik diskusi gitu ya sama Rafki dan Kevin. Jadi aku merasa dijagain gitu. Dijagain, dan kadang-kadang bener nggak ya kayak gini, bener nggak ya kayak gini gitu. Tapi Rafki dan Kevin selalu menguatkan. Dan kadang-kadang walaupun memang di belakang monitor aja, abang datang dan bagus mbak, bagus. Itu tuh kayak membuat aku, oke, bagus ya, oke, baik. Jadi kayak aku juga butuh penguatan. Terima kasih sekali, aku senang banget bisa kerjasama sama Rafki, sama Kevin. Yang dua sutradara ini benar-benar hebat, saling melengkapi gitu ya. Aku ngerasa penuh jadinya, plus encouraging dari abang juga. Jadi ya nanti ditunggu aja teman-teman, semoga tidak mengecewakan. Aku sih berusaha semaksimal mungkin, tapi yang memang tingkat kesulitannya lumayan sih gitu untuk karakter aku ya. Sendiri ketika membaca skripnya itu rasanya mau meledak sih, asli, karena ini baru pertama kali diberikan kesempatan karakter seperti ini, dan di luar zona nyamanku terus terang. Ketika membaca pertama kali skripnya secara full, aku langsung WhatsApp ke Bang Joko, aku bilang, wow, ini gila banget ya skripnya, gila banget gitu. Walaupun sama Rafki, ini skrip kedua ya yang pernah kita itu kan. Tapi maksudnya di cerita ini beyond everything ceritanya. Kalian ketika nonton nanti pasti tidak akan bisa, kayak Mbak Foni bilang tadi, dari A bisa tiba-tiba ke Z, atau dari J bisa tiba-tiba ke Q atau gitulah. Jadi emosionalnya tuh sangat berlapis-lapis, dan terutama dari sisi bahasa ya. Kalau aku kan bahasa Minang itu pertama kali, dibantu oleh Rafki yang memang asli orang Minang. Tantangannya jadi lebih luwes gitu rasanya, karena kan kita kalau memerankan
ada suatu bahasa yang kita harus kita perankan itu kan memang nggak bisa main-main ya. Jadi benar-benar harus take it 1000% serius gitu karena takut salah. Kemudian kalau salah nanti pasti orang akan langsung ngeh gitu. So dibantu dengan dari sisi logat, terus memang full bahasa yang berbeda gitu. Jadi aku rasa tantangannya sangat mengasyikkan sih. Tapi yang pasti meledak sih skripnya ini. Manggil Kevin atau manggil Harjo. Ini nama dia Kevin Harjo, panggilannya Kevin atau Harjo atau Ra. Ra. Kalau denger banget Ra. Gitu. Atau Bika. Bika. Bujikanan. Oke. Ada kok Minangnya, Mas. Jadi Ada banget. Bagi orang Minang akan juga mendengar dialog-dialog berbahasa Minang, tapi kita juga isunya universal karena kita tahu bahwa kisah soal anak durhaka atau itu kan semua orang bisa relate ya. Jadi ya ada background Minangnya, ada dialog Minangnya, tapi cerita kita juga universal. Rafki dari mana asalnya? Dari Payakumbuh. Payakumbuh.